Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Nara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kendala-kendala apa saja sih yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Pembelajaran yang semula tatap muka kini diakibatkan oleh pandemi berubah menjadi pembelajaran secara online. COVID-19 saat ini menjadi pandemi yang serius di seluruh penjuru dunia. Pada masa pandemi COVID-19, oleh pemerintah dan dinas serta instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, kita sebagai masyarakat disarankan untuk menjaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Ketentuan ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sekolah dipindahkan ke lingkungan rumah siswa dan dibantu oleh pengawasan orang tua siswa di rumah. Sebagai perpanjangan tangan dari guru, hal ini bertujuan untuk memperkecil peluang penyebaran COVID-19. Fenomena ini benar-benar menjadi tantangan baru baik bagi guru, siswa, maupun orang tua. Dari segi guru dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online. Sedangkan dari segi siswa dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang benar-benar baru bagi mereka. Sedangkan dari segi orang tua, bagaimana agar orang tua sanggup memfasilitasi sarana-prasarana dalam pembelajaran daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak. Oleh karena itu, sebagai guru BK mempunyai beberapa peran yang penting di tengah wabah virus COVID-19 ini. Guru BK sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan siswa serta harus memperhatikan kemampuan siswa secara individual agar dapat membantu perkembangan siswa secara optimal dan dapat mengenali siswa yang mengalami kesulitan dalam hal belajar. Guru BK hendaknya memahami permasalahan yang dihadapi siswa dalam masa pandemi corona, sehingga dapat memberi bantuan secara cepat dan tepat. Dalam pelaksanaannya, proses belajar mengajar yang semula dilakukan di sekolah dan dialihkan ke rumah masing-masing siswa, hal ini tentu tidak berjalan dengan lancar dan tidak sesuai yang diharapkan. Dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19, banyak kendala yang dihadapi oleh peserta didik, guru, maupun orang tua. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak efektif karena hanya terjadi komunikasi satu arah. 2. Siswa jenuh belajar di rumah dikarenakan rutinitas yang terjadi hanya seputar itu-itu saja. Nah, solusi dari kendala di atas ialah solusi yang pertama, digunakanlah pola komunikasi dua arah di mana telah terjadi interaksi antar guru dan peserta didik. Tidak hanya guru saja yang aktif menyampaikan pesan, namun ada pula peran aktif peserta didik dalam memberikan reaksi atau umpan balik dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Ada peran aktif peserta didik dalam bertanya ataupun memberi masukan kepada gurunya. Pola komunikasi ini lebih baik dari yang pertama karena membuat murid lebih aktif sehingga kreativitasnya semakin terasa. Ada lebih banyak wawasan yang akan didapatkan oleh murid. Yang kedua, yaitu layanan bimbingan kelompok membahas tentang manajemen waktu kepada peserta didik dituntut untuk membuat schedule pembelajaran. Gunanya adalah agar peserta didik tidak mudah bosan ataupun stres di rumah. Guru BK saat ini sulit untuk menemui siswa karena pembelajaran daring. Justru orang tua lebih leluasa dan sering bertemu oleh siswa, sehingga mau tidak mau
Guru, termasuk guru BK dan orang tua, harus berkolaborasi demi meningkatkan kemandirian siswa yang tentunya akan berbuah hasil studi siswa sesuai harapan pendidikan nasional sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang mandiri. BK merupakan bagian integral dari pendidikan yang ikut memfasilitasi dan memandirikan peserta didik. BK bertugas mengembangkan atau menyiapkan lingkungan yang mampu memperkaya kehidupan kemandirian individu dalam hubungan dengan kehidupan orang lain dan dunianya. Esensi tujuan BK adalah memandirikan individu. Dalam konteks pengembangan kemandirian, tujuan BK tidak sebatas sebagai proses pemecahan masalah yang hanya bersifat kekinian, melainkan terarah kepada penyiapan individu untuk dapat menghadapi persoalan masa depan dan menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah penjelasan dari saya tentang kendala-kendala yang peserta didik hadapi selama proses pembelajaran di masa pandemi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.